lingkungan. Kalau ekosistem kemarin dibagi menjadi berapa komponen? Dibagi menjadi dua. Ada komponen ada komponen biotik, yang kedua komponen apa? Biotik. Ada komponen abiotik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dibuka halaman 60, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah dibuka semua? Ya. Sambil kita melihat di LKS, ini ada sebuah PPT atau PowerPoint, silakan kalian sambil simak ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi kemampuan bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, bereaksi terhadap perasaan dan mengeluarkan zat sisa. Di mana makhluk hidup juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau disebut juga dengan ekosistem. Jadi komponen kelima itu ataupun ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup mulai dari bernafas sampai berkembang biak seperti manusia itu sudah tentu kelihatan ya. Karena komponen utamanya manusia meskipun bisa berkembang biak tapi tidak bisa bernafas, itu percuma. Yang pertama yang kita bahas itu bernafas. Bernafas, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan juga menghasilkan energi. Jadi energi yang kita punya untuk kelangsungan hidup kita itu tidak hanya dari makanan kita. Kita bernafas setiap hari itu juga digunakan untuk sebagai proses energi. Dimana manusia itu ketika menghirup udara itu disebut dengan apa? Oksigen. Ketika kita mengeluarkan berarti karbon dioksida. Beda lagi dengan hewan. Hewan itu ya ada yang bernafas dengan menggunakan paru-paru, ada juga yang bernafas dengan menggunakan lisan, atau ada juga yang menggunakan trachea. Kalau tumbuhan itu bernafas dengan menggunakan apa? Tumbuhan itu bernafas dengan menggunakan stomata. Tahu stomata? Tahu kan? Ya itu. Yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup
dibagi menjadi dua, yaitu gerak pasif dan juga gerak aktif. Tapi kebanyakan kalau manusia itu termasuk gerak aktif. Kalau pasif itu biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti putri malu. Ketika putri malu disentuh, dia akan menutup daunnya. Jadi maksudnya gerak pasif dan aktif itu, kalau pasif itu berarti dia dapat bergerak tapi ada rangsangan dari benda lain. Kalau aktif berarti dia dapat bergerak tanpa ada rangsangan. Jadi kita dapat berjalan, berlari, berenang dan menggerakkan tangan itu merupakan salah satu bergerak pada manusia. Di mana sistem gerak terdiri atas tulang, sendi dan juga otot. Jadi bayangkan saja ketika tubuh kita tidak ada sendinya, tidak ada ototnya, otomatis lumpuh. Jadi tubuh kita adanya hanya daging saja, tidak ada yang menyangga tubuh kita. Yang keempat itu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah tumbuhan, hewan dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsangan seperti tadi. Jadi peka terhadap rangsangan hampir sama dengan gerak pasif sama aktif tadi. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup. Kalau seusia tangan itu masih bisa tumbuh atau tidak? Masih, tapi tidak sama ketika kita masih balita dulu. Jadi ketika manusia sudah mencapai usia 5 tahun ke atas, pertumbuhannya juga tidak seperti ketika anak usia 1 sampai 5 tahun. Jadi pertumbuhannya juga lambat. Maksudnya ketika 1 bulan nggak mungkin sampai mencapai tumbuh kita 2 cm itu belum tentu. Berarti berapa mili itu? Kalau berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi dan juga lingkungan. Jadi kemudian yang keenam yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak ada secara kawin generatif dan juga ada secara tidak kawin atau istilahnya sebagai vegetatif. Dari sini tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa perbedaan autotrof sama heterotrof? Autotrof sama heterotrof. Jadi kalau autotrof itu contohnya makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, contohnya seperti manusia. Tapi kalau heterotrof itu salah satu contoh makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan secara mandiri. Jadi perlu bantuan dari orang lain. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian membentuk kelompok dengan teman sebangku kalian saja. Sekarang diskusikan kenapa manusia itu dapat bergerak secara bebas. Nanti salah satu perwakilan maju ke depan, silahkan didiskusikan di hubungan kalian. Karena waktunya sudah habis, silakan tadi sebagai perwakilan salah satu silakan masuk depan. Dari kelompok mana dulu yang siap untuk mempresentasikan? Oh ya, silakan Pak Zatus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia saya di sini ingin menyampaikan kenapa manusia bisa bergerak bebas. Karena tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak, di mana sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama dan membentuk sistem gerak. Gerak pada manusia dipengaruhi oleh gerak pada manusia, di mana manusia dapat berjalan berpindah tempat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar apa yang dikatakan oleh si Wahizatus tadi, bahwa manusia itu dapat bergerak bebas karena manusia memiliki sistem gerak, di mana sistem gerak itu dipengaruhi oleh sendi, otot dan juga tulang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana cara membuat bernafas? Sudah seperti yang saya katakan
Di tadi kan ada yang namanya, dari tadi pertanyaan tadi kan ada yang membahas tentang gerak pasif dan juga gerak aktif. Nah, perbedaannya tadi apa dari gerak aktif sama gerak pasif? Gerak aktif adalah pergerakan yang menghasilkan perkembangan otak, seperti berjalan atau berlari. Ya. Biasanya dilakukan oleh manusia dan hewan. Gerak pasif adalah pergerakan yang tidak menghasilkan perkembangan otak, misalnya tumbuhan yang bergerak karena rangsangan dari luar. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Iya, jadi benar yang dikatakan oleh Evi, perbedaan antara gerak pasif dan juga gerak aktif. Kemudian tadi kita membahas tentang rangsangan-rangsangan yang terjadi pada makhluk hidup. Contohnya pada tumbuhan. Berarti tumbuhan itu contoh dari peka terhadap rangsangan itu apa? Contoh yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Iya, Saskia? Daun putri madu. Iya. Itu apabila kita sentuh itu dia menutupi daunnya. Betul. Jadi ketika daun putri malu disentuh, dia akan menutup. Sudah tahu semua kan putri malu? Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Belum. Kalau belum, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini bahwa gerak pada manusia atau ciri-ciri makhluk hidup pada manusia itu terdiri dari 5. Ada bergerak, kemudian bernafas, kemudian peka terhadap rangsangan, kemudian berkembang biak. Itu merupakan salah satu contoh ciri-ciri dari makhluk hidup, di mana kelimanya itu mesti dimiliki oleh manusia, tumbuhan dan juga hewan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Belum? Kalau belum, ini ada lembaran. Di sini ada pertanyaan seputaran dengan ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan nanti kalian kerjakan ya. Sudah dapat semua? Sudah. Silahkan kalian isi, silahkan kalian jawab, kemudian diberi namanya. Nanti kalau sudah, kumpulkan kembali. Ya, tadi kan lomba refleksi sudah kita jawab, sudah dikumpulkan. Sekarang untuk tugas minggu depan, silakan kalian pahami tentang klasifikasi dari makhluk hidup yang terdiri dari Indom, Filum, kelas Ordo itu. Ya, silakan kalian pelajari di rumah. Kemudian nanti yang sekiranya belum dipahami di pertemuan selanjutnya, silakan kalian tanyakan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita